Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Rahmayanti, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pasuruan, golongan 3, angkatan 49 tahun 2022. Kelompok 3 NH30 dengan tutor Dr. Andes Paso DKD Wanter MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Untuk menjalankan kedudukan tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka setiap ASN diberikan hak dan kewajiban. Hak PNS dan PPWK yang diatur dalam UU ASN sebagai berikut. PNS berhak memperoleh yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat, perlindungan. Kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh yang pertama, gaji dan tunjangan. Kedua, cuti. Ketiga, perlindungan. Keempat, pengembangan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 UU ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Sedangkan kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, mentaati peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kedelapan, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN yang pertama, melakukan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau memanfaatkan bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen ASN. Semoga
semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.